Episode 36-40. Kenapa? Sepertinya kamu ragu-ragu. Senyum Xin Zong menguap saat dia mengerutkan kening pada Chen Fan. Dia berencana untuk menggunakan siswa SMA ini hanya sebagai alat untuk mempermalukan tuan ketiga, tapi dia tidak pernah berharap anak laki-laki itu akan berbicara di hadapan begitu banyak orang yang berpengaruh dan berkuasa. Bagaimana menurutmu, Tuan Wu? Merasa sedikit tidak nyaman, Xin Zong bertanya pada lelaki tua berambut putih itu dengan suara pelan. Tuan Wu melirik Chen Fan dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia hanyalah seorang anak laki-laki, yang bahkan tidak sebanding dengan rekan Qi itu. Dia tidak akan mengenali apapun bahkan jika artefak Dharma asli ada tepat di depan matanya. Chen Fan berdiri dan berjalan mengitari kotak kayu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Lempeng 8 trigram berisi 8 jenis mantra yang berbeda, dan semuanya membentuk susunan Dharma kecil. Kita semua telah merasakan efek menguntungkan dari susunan mantra tersebut terlebih dahulu. Selain itu bisa membentuk sebuah area di mana spirit Qi berkumpul. Itulah yang disebut lapangan Feng Shui dalam istilah awam. Siapapun yang berada di bidang ini akan mendapat manfaat dari kehadiran spirit Qi dan peningkatan kesehatan. Pada saat itu, jelas bagi Chen Fan bahwa apa yang disebut arai Feng Shui Dharma adalah tiruan dari arai pengumpulan roh. Spirit Qi yang dikumpulkan di dalam susunan itu bermanfaat bagi makhluk hidup manapun di dalam wilayah pengaruhnya. Dalam beberapa kasus ekstrim, seperti pada bintang kehidupan di mana spirit Qi berlimpah, manusia bisa hidup lebih dari 200 tahun bahkan tanpa berkultivasi. Binatang buas di planet-planet itu berukuran besar dan kekuatannya luar biasa. Beberapa bisa tumbuh hingga beberapa ratus kaki dan setua waktu. Oh, lanjutkan, aku mendengarkan. Tuan Wu menatap Chen Fan dengan penuh perhatian. Melihat pengetahuan Chen Fan yang luar biasa tentang masalah ini, yang lain saling melirik dengan terkejut, dan mereka bertanya-tanya apakah anak laki-laki ini juga seorang ahli. Jadi kamu setuju bahwa ini adalah artefak Dharma? Bos Yan bertanya dengan tidak sabar. Ya, tapi... Chen Fan berhenti dan berbalik untuk melihat Xin Zong, tapi... Apa? Orang kaya lainnya segera menjawab. Tetapi artefak Dharma ini telah digunakan terlalu sering sehingga mendekati tanggal jatuh temponya. Chen Fan menunjuk ke piring 8 trigram dan berkata. Semua orang kaget setelah mendengar kata-kata Chen Fan. Suatu kali mereka melihat pelat itu untuk kedua kalinya, dan mereka memperhatikan bahwa permukaannya ditutupi dengan retakan kecil dan terlalu mengganggu untuk diabaikan karena kausan biasa karena usia. Tampaknya piring ini tidak akan bertahan lama sebelum pecah. Kamu bajingan, beraninya kamu. Tuan Wu membanting meja dengan keras sambil mendorong dirinya keluar dari kursi. Dia menatap Chen Fan dengan marah. Dia tidak lagi peduli untuk menjaga penampilan sebagai Grandmaster, dia memelototi Chen Fan dan menyesal membiarkan remaja laki-laki itu berbicara. Bahkan Guru Wu tidak menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah sesama seniman bela diri. Jika dia bukan ahli seni bela diri, dia tidak akan bisa melihat retakan kecil di piring kayu. Tuan Xin, Bos Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Tua Zhen mengerutkan alisnya dan bertanya. Wajah Xin Zong memucat sementara wajah gemuk Bos Gu sudah basah kuyup oleh keringat. Kebanyakan orang dari kota Chuzhou menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka memandang ketiganya dengan curiga. Bukankah sudah jelas, Anda telah ditipu oleh Tuan Xin, Tuan Wu, dan Bos Gu? Kata Chen Fan sambil mencibir dingin. Chen Fan merasakan ada sesuatu yang mencurigakan pada Tuan Wu. Dia telah mencapai tahap pertengahan tingkat pembentukan fondasi, dan oleh karena itu, mustahil baginya untuk melewatkan retakan yang terlihat jelas pada pelat kayu tersebut. Dia tidak hanya menyembunyikan kebenaran dari semua orang, tapi dia juga memprakarsai kekuatan lempeng 8 trigram dan mendorongnya selangkah lebih dekat menuju kehancurannya. Pandangan sekilas antara Xin Zong dan Bos Gu juga tidak luput dari perhatian Chen Fan, dan akhirnya membuatnya menyadari apa yang sedang terjadi. Master Wu, Xin Zong, dan Bos Gu adalah penipu, dan mereka bersama-sama menipu kantong dalam kota Chuzhou. Chen Fan bertaruh bahwa target utama mereka adalah Tuan ketiga Wei. Xin Zong, apakah ini benar? Begitu Chen Fan menyelesaikan kata-katanya, Tuan ketiga Wei berdiri dan berteriak pada Xin Zong. Ketika peserta lainnya akhirnya sadar, mereka memandang ketiga orang dengan kecurigaan di mata mereka. Bos Gu basah oleh keringat dingin dan gemetar tak terkendali. Wajah Xin Zong juga memucat. Matanya yang licik menatap Tuan Wu dari waktu ke waktu. Pada saat itu,
Wajah Tuan Wu berubah menjadi marah saat dia memusatkan pandangannya pada Chen Fan. Dia berharap untuk meninggalkan kota Chuzhou dengan setidaknya 50 juta yuan, tetapi semua perencanaan dan kerja kerasnya untuk melakukan penipuan telah sia-sia. Dasar brengsek, beraninya kamu merusak rencanaku. Tuan Wu berhasil mengeluarkan beberapa kata dari rahangnya yang terkatup rapat. Udara di sekitarnya mulai menjadi lebih dingin dan gelap. Oh, kamu ingin menyelesaikan ini dengan cara lama bersamaku. Chen Fan tidak takut dengan ancaman Guru Wu. Dia memandang lelaki tua itu dengan sangat kesembronoan. Sejak dia terlahir kembali, dia belum pernah bertarung dengan mantra Dharma, dan meskipun Master Wu hanya mengetahui mantra yang paling dasar, Chen Fan sangat ingin menguji kekuatannya. Ini kota Chuzhou, tunjukkan rasa hormat. Pak Tua Zen membanting meja dan berteriak pada pria berambut putih itu. Begitu lelaki tua itu berbicara, pengawalnya mendekat dan menatap Tuan Wu dan dua temannya lainnya. Wajah Xin Zong menghitam. Dia hanya membawa 7 atau 8 pengawal. Sangat kecil kemungkinan dia bisa keluar dari kota Chuzhou hidup-hidup jika dia membiarkan situasi menjadi tidak terkendali. Bos Bu dari kota Zhongzhou terjatuh dari kursinya dan terjatuh ke tanah. Hehe, Tuan Wu tidak terpengaruh oleh sekelompok pengawal yang mengintimidasi. Dia berbicara kepada Chen Fan dengan kebencian yang membara. Nak, kamu telah merusak rencanaku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tidakkah kamu ingin melihat artefak Dharma yang sebenarnya? Mengapa kamu tidak melihat ini? Tuan Wu mengeluarkan guci tanah liat kecil dari sakunya, dan segera setelah dia mengangkat tutupnya, semua orang merasakan hembusan angin dingin bertiup dari mulut guci, mengurangi rasa sakit, suhu di dalam ruangan beberapa derajat. Chen Boy, rasakan kekuatan harta karunku. Sebelum kata-katanya memudar, kabut gelap muncul dari guci tanah liat, dan bersamaan dengan itu, gelombang jeritan yang memekakkan telinga seperti jeritan setan yang menderita dan jiwa yang hilang dari neraka terlarang ke-9. Tolong, orang-orang fana di ruangan itu melarikan diri dari tempat kejadian segera setelah mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu. Beberapa dari mereka memanjat untuk bersembunyi di balik pengawal. Meskipun sebagian besar pengawal ini adalah pensiunan veteran dan juara kompetisi seni bela diri nasional, tidak satu pun dari mereka yang memilikinya pernah mengalami pemandangan mengerikan sebelumnya. Terikat oleh tugas mereka, banyak dari mereka berhasil bertahan dengan rasa takut di wajah mereka. Seni mengekang hantu. Master Qi terkesiap. Aduh, saya dapat melihat kekuatan seorang guru yang transenden, apalagi yang harus. Saya minta, seperti yang dikatakan Guru Qi, dia menggelengkan kepalanya dengan kesedihan karena mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat melihat kekuatan seperti itu lagi. Petik 2. Tidak terlalu buruk. Anda bahkan dapat mengenali formulasi Dharma saya. Guru Wu mengangguk setuju. Dia mengamati sekeliling dan merasa senang dengan ketakutan yang tertulis di wajah orang-orang. Namun, dia segera menyadari bahwa Chen Fan masih duduk di kursinya dan sedang menyesap secangkir minuman. Temukan novel resmi di web novel. Pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Apakah kamu tidak takut padaku, Nak? Mendengar pertanyaan Guru Wu, Xin Zong, Tuan ketiga Wei dan Paman Lin keduanya memandang Chen Fan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Dia tidak peduli sama sekali. Apakah dia setengah cerdas? Yang lain menanyakan pertanyaan yang sama di benak mereka. Segera setelah Master Wu menggunakan seni mengekang hantu, semua orang, kecuali Chen Fan dan Xin Zong serta Pak Tua Zen tetap duduk di kursi mereka, tamu-tamu lainnya bersembunyi di balik pengawal atau di bawah furnitur. Han Yun menggigil dengan air mata berlinang. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Lari. Dia tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri karena mengungkap identitas asli Chen Fan. Jika dia menutup mulutnya, Xin Zong tidak akan berpikir untuk menggunakan bocah itu untuk mempermalukan tuan ketiga, dan semua ini tidak akan terjadi. Namun, Chen Fan duduk dengan santai di kursinya, memegang pandangan tenang di matanya. Aku harus menyingkirkanmu, bukankah kamu takut? Pikiran Guru Wu diliputi amarah, dan dia siap melakukan apapun untuk memadamkan api dalam dirinya. Saat dia memulai seni Dharma, rambut putihnya terangkat dari kepalanya, dan dia mengarahkan dua jarinya ke asap gelap. Plum kegelapan merespons dengan menggigil dan dengan sangat enggan, kegelapan bergerak perlahan menuju Chen Fan. Melihat kabut gelap yang dibentuk oleh hantu undead mendatangi Chen Fan, hati semua orang tercekat di tenggorokan. Mereka yakin bahwa nasib anak itu sudah ditentukan. Takut,
Chen Fan tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Aku mengharapkan yang lebih baik darimu. Lihatlah dirimu, kamu hampir tidak bisa mengendalikan kekuatanmu. Dan kamu menyebutnya artefak Dharma. Anda tidak merasa malu pada diri sendiri, bukan? Persetan, aku akan menunjukkan kepadamu apa arti artefak Dharma yang sebenarnya. Chen Fan mengambil jimat giok dari lehernya dan memegangnya dengan satu tangan. Di bawah tatapan penasaran dan terkejut semua orang, dia mengucapkan dua kata yang keras dan jelas. Guntur bangkit. Tiba-tiba, ribuan kilat muncul di aula, mereka merobek ruangan itu dan menunjukkan aula yang remang-remang dengan kecerahan yang menyilaukan. Chen Fan berdiri di tengah aula, sambaran petir di tangannya, lipatan pakaiannya yang longgar bergerak saat angin bertiup, digariskan dengan anggun di jaring guntur agar dapat dilihat semua orang. Dari 3 mantra yang ada di jade talisman, Arcane Bulwark of Thunder adalah yang paling kuat. Ia mampu menangkal bahaya dari jiwa yin, entitas roh, ki kebencian, dan kehendak abadi. Begitu Chen Fan memanggil guntur, roh gelap di kabut menjerit kesakitan sebelum berbalik. Namun, mantra seorang kultivator tidak bisa dengan mudah dikalahkan. Chen Fan memegang petir dan melemparkannya ke kabut gelap. Ledakan, baut petir itu meliuk-liuk di udara dan mengenai sasarannya. Kabut gelap tidak berdaya menghadapi kekuatan seperti itu dan menghilang ke udara saat terkena pukulan. Namun, petir itu tidak hilang, itu melewati kabut dan mengenai guci tanah liat yang ada di pelukan Tuan Wu. AHRR, Tuan Wu menjerit dan jatuh ke tanah. Sambaran petir telah menghancurkan guci tanah liat, mengubahnya menjadi kepulan debu. Deru guntur menyapu ruangan saat jendela dan gelas di atas meja bergetar berkeping-keping. Seolah-olah topan liar baru saja melanda. Seni guntur dari Sekte Guru Surgawi. Seru Tuan Wu, rambutnya berdiri tegak karena arus statis, jelaga dioleskan ke seluruh wajah dan tangannya. Ketakutan melintas di mata Tuan Wu saat mereka memandang Chen Fan seperti kelinci terhadap harimau. Melihat petir lain telah terbentuk di tangan Chen Fan, Master Wu membatalkan rencana serangan balik saat dia berlutut dan mulai bersujud kepada Chen Fan. Tuan, mohon maafkan saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong. Tuan Wu sangat ketakutan dengan penampilan kekuatan Chen Fan dan ketakutan telah membuatnya tidak berdaya. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah berlutut dan memohon pengampunan. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Chen Fan maju selangkah dan berkata, "Saya telah mematahkan mantra Anda, apakah Anda punya masalah dengan itu?" Tidak. Aku tidak punya masalah. Tuan Wu berkata dengan suara gemetar. Chen Fan mengambil langkah lain dan mengumumkan, "Saya telah menghancurkan artefak Dharma Anda. Apakah Anda punya masalah dengan itu?" Tidak masalah. Tuan Wu mengangguk dengan penuh semangat. Satu langkah lagi. Chen Fan menjulang tinggi di atas Tuan Wu dan meneriakinya, "Saya telah merusak reputasi Anda, merusak bisnis Anda dan memaksa Anda untuk berlutut memohon kepada saya. Apakah Anda pikir Anda pantas mendapatkannya?" "Ya, aku pantas mendapatkan segalanya 100%. Dahi Tuan Wu sudah mengeluarkan darah karena bersujud terlalu keras. Suaranya terdengar putus asa dan menyedihkan. "Karena kamu telah menyadari kesalahanmu, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Sekarang, pergilah. Jika aku bertemu denganmu lagi di kota Chuzhou, aku akan menghancurkanmu seperti yang kulakukan pada guci tanah liat itu." Kata Chen Fan saat petir yang retak di tangannya akhirnya menghilang. Dia menatap Tuan Wu seperti menatap cacing yang tidak berharga. Ya. Tuan Wu mendorong dirinya untuk berdiri dan meraba-raba melalui pintu keluar. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan melihat ke arah Xin Zong dan Bos Gu. Meskipun Xin Zong adalah seorang taipan bisnis di tepi utara sungai Yangtze, tatapan Chen Fan yang tampak tenang membuatnya takut. Dia merasakan keringat sedingin es mengalir di punggungnya saat kedua kakinya mulai gemetar. Master Wu bukan siapa-siapa, dia bisa membunuh orang dari jauh, dan keahliannya telah memberinya reputasi yang hebat. Namun, kekuatan Chen Fan telah mendominasi Master Wu sepenuhnya sehingga Master Wu tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Xin Zong hanyalah manusia fana yang belum tercerahkan, dan dia tahu dia akan dengan mudah dihancurkan oleh lawan yang bisa memanggil guntur dengan cepat. Tuan Chen, dalam masyarakat beradab, pembunuhan adalah melanggar hukum." Darah terkuras dari wajahnya. Xin Zong mendorong meja dengan kedua tangan untuk menopang tubuhnya saat dia mengucapkan beberapa kata dengan tergagap.
Apa yang terjadi dengan Tuan? Aku sangat penuh diri sendiri. Chen Fan bertanya dengan sinis. Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Xin Zong berdiri, dan dia mengira jantungnya yang membengkak akan melompat keluar dari dadanya. Tuan Chen, maafkan saya. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Xin Zong menunduk dan memohon untuk nyawanya. Beberapa saat yang lalu, Xin Zong masih dalam kondisi prima, tetapi sesaat kemudian, dia memohon kepada seorang siswa sekolah menengah berusia 16 tahun untuk menyelamatkan nyawanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah memenuhi hati peserta lainnya dengan emosi yang bertentangan. Tidak ada yang menganggap serius Chen Fan saat pertama kali melihatnya. Ketika mereka mengetahui bahwa dia hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang bekerja di bar, banyak dari mereka bahkan menertawakannya seolah-olah dia sedang bercanda. Namun, saat itu juga, mereka melihat Chen Fan memerintahkan kekuatan guntur, mengalahkan Master Wu dan kemudian memaksa Xin Zong untuk memohon padanya. Namun, tidak ada seorang pun di aula yang berani berbicara menentang Chen Fan. Meskipun masing-masing taipan ini memiliki ratusan juta yuan, mereka tidak berharga di hadapan Chen Fan. Nah, itulah yang saya sebut orang yang berkuasa. Pak Tua Zhen mencengkeram kursi itu karena dia sangat terkesan dengan bocah itu. Dia telah melihat orang-orang dengan prestasi lebih cemerlang di atas kertas daripada Chen Fan, beberapa dari mereka bahkan masuk dalam daftar Forbes, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki sikap dan sikap seperti Chen Fan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan nyata yang akan memiliki kualitas yang mengesankan dan sombong dalam diri mereka. Kekuatan sebenarnya berada di luar uang dan politik karena, pada saat-saat penting dalam hidup dan mati, tidak satupun dari keduanya dapat diandalkan. Han Yun ternganga melihat Chen Fan. Semenit sebelumnya, Tuan Wu dipenuhi dengan kesombongan dan mengira dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kemudian, dia berlutut dan memohon untuk nyawanya. Bahkan gembong kota Tianhe telah menundukkan kepalanya dan memohon kepada Chen Fan. Chen Fan membengkak karena bangga, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Saya selalu berpikir bahwa persahabatan Anda dengan Wei Ziqinlah yang memberi Anda keberanian untuk melawan Chu Minhui. Tapi saya akhirnya melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Anda tidak membutuhkan pelindung sama sekali. Han Yun berseru dalam benaknya. Dia tidak percaya bahwa anak laki-laki biasa yang berdiri di hadapannya adalah makhluk abadi yang memegang petir yang dia lihat beberapa saat yang lalu. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran dia menghadapi Chu Minhui dan Li Yichen dengan sangat sembrono. Tidak heran dia bahkan tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun di hadapan tokoh terkemuka seperti Tuan Ketiga Wei, Pak Tua Zhen, dan Bos Yan. Tidak heran dia bisa tetap tenang ketika Tuan Wu dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Ternyata pelindungnya adalah kekuatannya. Dengan sambaran petir di tangannya, dia menahan nyawa musuhnya di telapak tangannya. Saat itu, Han Yun merasa bahwa Chen Fan lebih menawan daripada anak laki-laki paling tampan yang pernah dia temui. Memang benar bahwa keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Gadis konyol itu, Su Rongfei, entah bagaimana menemukan sepotong emas asli. Mengapa aku tidak melihat melalui fasadnya dan merebutnya sebelum Su Rongfei bisa menancapkan cakarnya ke dalam dirinya? Meskipun demikian, saya masih punya waktu, dan masih ada harapan. Han Yun menyesali. Dia tahu bahwa setelah kejadian hari ini, Chen Fan tidak lagi hidup sebagai remaja biasa, dia akan menjadi salah satu orang paling berpengaruh di kota Chuzhou. Kekuasaannya terlihat sepenuhnya di hadapan para taipan kota Chuzhou. Ekspresi kagum di wajah mereka adalah tanda bahwa mereka sudah terpesona oleh kemampuan luar biasa Chen Fan. Chen Fan berbalik dan bertanya kepada Bos Gu. Berapa tawaran tertinggi untuk itu? Piring 8 trigram. Bibir Bos Gu bergetar tak terkendali dan gagal membentuk satu kata pun. Bos Yan akhirnya menjawabnya, Tuan Chen, tawaran tertinggi adalah 45 juta. 45 juta, Chen Fan bergumam, beri aku 45 juta itu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Chen Fan berkata pada Xin Zong. Ekspresi sedih melintas di wajah Xin Zong. Meski asetnya mencapai miliaran, sebagian besar dikurung dengan satu atau lain cara. Karena itu, untuk segera mengeluarkan uang tunai 45 juta berarti dia harus melakukan sejumlah pengorbanan finansial. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pikiran tentang keringanan Chen Fan yang menghancurkannya menjadi debu membuat tulang punggungnya merinding. Ya, aku akan memberimu uang, Xin Zong berkata dengan enggan. Baiklah,
Sekarang pergilah. Chen Fan melambai dan membubarkan Xin Zong seolah-olah Xin Zong adalah seekor lalat. Baik Xin Zong maupun Bos Gu menghela nafas lega, dan mereka berbalik, bergegas menuju pintu keluar. Han Yun mengertakkan gigi dan berjalan ke arah Chen Fan. Dia mengibaskan bulu matanya ke arah anak laki-laki itu, membuat dirinya terlihat jinak dan manis dan kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya. Tuan Chen, apakah Anda melepaskannya begitu saja? Han Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, saya tidak khawatir tentang Xin Zong dan Bos Gu, tetapi Wu tampak seperti orang yang licik dan tidak berperasaan. Mantra Dharma yang dia gunakan dapat berbicara sendiri. Apakah kamu tidak takut dia akan membalas dendam? Chen Fan menjawab dengan ringan, tidak apa-apa. Aku telah membuatnya takut, dia bahkan tidak berpikir untuk mengambil tindakan. Daripada membalas dendam, dia akan takut padaku seperti dia takut pada dewa. Meskipun suara Chen Fan tenang, kata-katanya membawa kepercayaan diri yang tak terukur. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Jantung Han Yun berdetak kencang saat keinginannya terhadap pemuda itu menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, sebuah suara gembira terdengar. Tuan Chen, saya tahu Anda perkasa dan berkuasa. Mengalahkan Wudude itu hanyalah sepotong kue untukmu. Tuan ketiga Wei muncul dari belakang pengawal dan bergegas ke Chen Fan. Dia menatap Chen Fan dengan kekaguman seperti seekor anjing pangkuan kepada tuannya. Petik 2. Bagaimana mungkin seseorang bisa sesukses Pak Tua Wei punya anak yang bodoh? Chen Fan meratap dalam benaknya. Ketika semua orang akhirnya berkumpul, Pak Tua Zhen memerintahkan para pelayan untuk membereskan kekacauan itu. Para penjaga dan pekerja menatap kekacauan yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan rasa tidak percaya. Namun, tidak ada yang berani bertanya, sehingga mereka segera membersihkan kamar. Acara berlanjut di halaman lain. Di tengah halaman ada meja berisi makanan. Chen Fan duduk di ujung meja. Meskipun kebanyakan orang di sekitarnya lebih kaya dan lebih berpengaruh daripada Chen Fan, semua orang berpikir itu adalah tempat yang tepat untuk Chen Fan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Setelah semua orang duduk di kursinya, Chen Fan bertanya pada Han Yun, apakah saya mengenal Anda? Dia sangat terkejut ketika gadis itu menceritakan masa lalunya kepada semua orang. Cara dia memandangnya juga menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya keduanya bertemu. Setelah Chen Fan mengalahkan Master Wu, dia juga orang pertama yang berbicara dengannya. Han Yun memberikan senyuman memikat pada Chen Fan dan menjawab, saya tumbuh bersama Fei Fei. Kami erat seperti saudara perempuan. Chen Fan mengangguk dan berkata, baiklah, karena kamu adalah teman Fei Fei, kenapa kamu tidak duduk di sampingku? Senyum lebar merekah di wajah Pak Tua Zhen. Dia mengangguk pada Han Yun dan memintanya untuk menurutinya. Sambil tersenyum, Han Yun duduk di samping Chen Fan. Dia adalah wanita cantik, dan setelan ketat yang dia kenakan mengundang lebih banyak fantasi daripada sekadar bisnis biasa. Merasakan kemajuan halus Pak Tua Zhen, para taipan bisnis lainnya mengutuk dalam pikiran mereka. Rubah sedang menjebak madu lagi. Pikiran mereka berpacu. Mereka sudah memikirkan keponakan atau anak perempuan mereka yang mana yang dapat mereka jual kepada Tuan Chen sebagai imbalan atas dukungannya. Tuan Chen tampak seperti berada di awal masa remajanya. Oleh karena itu dialah yang paling rentan terhadap kata-kata lembut dan tubuh indah. Tanpa sepengetahuan mereka, Chen Fan tidak memiliki niat cabul dengan mengajak Han Yun duduk di sebelahnya. Dia melakukannya hanya karena dia ingin mengakui hubungannya dengan Su Rongfei. Setelah semua orang duduk di tempat duduknya, Chen Fan memandang Guru Qi dan bertanya. Tuan Qi, Anda menyebutkan bahwa Tuan Wu telah melampaui, bisakah Anda menjelaskan apa maksudnya? Mendengar Chen Fan memanggilnya sebagai Tuan, Guru Qi merasa kehormatan itu terlalu besar untuk ditanggung. Tuan Chen, tolonglah, saya tidak layak menyandang gelar Tuan. Kekalahannya di tangan Tuan Wu telah membuat layarnya putus asa. Setelah melihat kemampuan Chen Fan untuk memerintahkan guntur dan kilat, dia sudah menghormati Chen Fan sebagai makhluk abadi. Karena latihan Guru Qi telah memaparkannya pada dunia kultivasi dan oleh karena itu, dia tahu bahwa seni pengendalian hantu Guru Wu tidak dapat dibandingkan dengan seni petir Chen Fan. Chen Fan setidaknya beberapa kali lebih kuat dari Master Wu. Meskipun demikian, Chen Fan telah mengajukan pertanyaan,
jadi dia akan menurutinya. Yang disebut melampaui adalah ungkapan yang digunakan dalam lingkaran kecil penggarap. Begitu kita telah melampaui alam Dao, kita akan mulai memiliki dharmik, kekuatan yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan artefak Dharma dan merapal mantra Dharma. Dari sudut pandang Taoisme, ini disebut memperbaiki aether dan membentuk Qi, sedangkan umat Buddha menyebutnya memantapkan Zen di alam rahim. Namun, bagi seorang seniman bela diri, itu hanyalah proses memproyeksikan kekuatan eksternal ke dalam untuk membentuk kekuatan internal. Petik 2. Setiap sekolah dan sekte memiliki namanya sendiri, tetapi pada dasarnya mereka adalah hal yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Guru Qi. Bagi Chen Fan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa seseorang, yang berpengalaman seperti Master Chen, menanyakan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar ini kepadanya. Pada levelnya saat ini, seharusnya ada buku-buku tebal yang disusun untuk memperingati dia dan kekuatannya. Meskipun dia ragu, dia memutuskan untuk tetap diam dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Itu masuk akal sekarang. Chen Fan mengangguk. Apa yang disebut Master Transcendent atau perbaiki aether dan bentuk Qi, hanyalah cara untuk disebut tingkat yayasan pendirian. Ada banyak aliran kultivasi di Tiongkok dan oleh karena itu, ada banyak cara berbeda untuk menyebut hal yang sama. Petik 2. Tampaknya metode budidaya abadi telah diturunkan ke beberapa sekte dan kelompok berbeda di bumi. Dari keterampilan dan teknik yang digunakan oleh Guru Wu, Patua Wei, dan Lin Bao, saya tahu bahwa apa yang telah mereka pelajari sangat jauh dari kekuatan para kultivator sejati. Sayang sekali, keluh Chen Fan. Tuan Wu tampak seperti berusia 60-an, namun dia baru saja mencapai tahap pertengahan dari tingkat pendirian yayasan. Tuan Qi bahkan lebih buruk lagi. Setelah menyia-nyiakan separuh kehidupan fananya, dia baru saja mencapai tahap awal dari tingkat pendirian yayasan. Jika ketidakmampuan seperti itu adalah tema umum dalam budidaya Dao di bumi, Chen Fan ragu bahwa dia akan pernah menemukan seorang kultivator yang bisa mencapai pencerahan etiril apalagi laut ilahi. Dia merengut dan lalu bertanya. Wu meneriakkan, seni guntur dari sekte Guru Langit, apa itu? Apakah dia berbicara tentang sekte Master Surgawi dari Gunung Harimau Naga? Chen Fan tercengang ketika dia mendengar Guru Wu menyebut Arcane Bulwark of Thunder miliknya. Sebagai seni guntur dari sekte Guru Surgawi, Chen Fan pernah mendengar bahwa ada orang yang mengaku sebagai keturunan Konfusius. Mungkinkah seseorang dari keluarga Zhang telah selamat dari Guru Surgawi pertama dan menyebarkan mantra Dharma Guru Surgawi lagi? Guru Qi tersenyum dan kemudian menjawab. Rumah Zhang dari Gunung Harimau Naga didirikan 1000 tahun yang lalu, seni mereka telah lama hilang. Sekte Guru Surgawi ini berbeda, itu adalah sekte besar di cabang Dao. Meskipun lokasinya juga terletak di Gunung Naga Harimau, tempat itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Guru saya telah memberitahu saya bahwa sekte ini terkenal dengan seni guntur dari awan abadi. Itu digunakan untuk melawan roh yin yang jahat dan jahat. Dikatakan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, seorang Grandmaster turun dari gunung dan mengusir ilmu gaib jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang sekte tersebut dalam setengah abad terakhir. Berdasarkan aksen Master Wu, saya menyimpulkan bahwa dia berasal dari daerah Dongdu di Provinsi Zhongzhou. Para kultivator yang tinggal di daerah itu terkenal karena kemampuan mengekang hantu dan membengkokkan darah. Kebencian dan ketakutan mereka terhadap seni guntur dari Guru Wu Sekte Guru Surgawi sudah tertanam dalam ingatan kolektif mereka, dan oleh karena itu, Guru Wu menyebutkan namanya ketika dia melihat kesamaannya. Kata Guru Qi, pada saat itu, dia tidak dapat lagi menahan rasa penasarannya, maka dia bertanya. Dari mana Guru Chen berasal? Siapa gurumu? Karena guntur adalah sekte Guru Surgawi. Jadi, apakah kamu? Chen Fan tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya telah fokus pada kultivasi saya sejak saya masih kecil, dan hanya belajar sedikit tentang kejadian saat ini di dunia kultivasi. Sekte ini tidak ada hubungannya dengan sekte Guru Surgawi. Meskipun Arcane Bulwark of Thunder milik Chen Fan adalah mantra paling dasar di bidang budidaya abadi, mantra itu jauh di depan seni budidaya Dao yang paling kuat. Guru Qi mempunyai lebih banyak pertanyaan di benaknya, tetapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia mengangguk dan memuji Chen Fan. Tuan Chen mampu mencapai pencapaian tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Saya yakin bahwa Anda akan menjadi eksistensi seperti dewa ketika Anda seusia saya.
Guru, saya merasa telah menyia-nyiakan 56 tahun hidup saya. Petik 2. Tuan Qi menghela nafas. Bagi Tuan Qi, tingkat pencapaian Chen Fan saat ini bahkan lebih tinggi daripada seorang guru transenden. Akan sulit untuk menemukan orang lain yang kekuatannya setara dengan bocah itu. Chen Fan tetap diam dan tidak menjawab. Gurunya Changqin sang penggarap abadi telah hidup lebih dari 840.000 tahun. Dia dianggap tua bahkan di antara mereka yang sempurna abadi yang telah mencapai tingkat reuni Dao. Di mata manusia fana ini, dia mungkin juga adalah dewa abadi. Lagi pula, hanya para dewa yang mampu menelan matahari dan menciptakan materi dari ketiadaan. Saat keduanya berbincang tentang topik kultivasi, tamu lainnya hanya mendengarkan, meskipun faktanya mereka tidak mengerti apapun. Meski begitu, mereka mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Sebelum kejadian hari ini, semua orang mengira cerita yang melibatkan Reigning Ghosting, atau Commanding Thunders adalah dongeng yang hebat. Jika ada yang membicarakan topik seperti itu di hadapan mereka, mereka akan mengira pembicaranya adalah orang gila. Namun, kini, mereka percaya pada setiap kata yang keluar dari mulut Chen Fan dan Master Qi. Kisah-kisah luar biasa tentang dewa dan makhluk abadi ini semuanya nyata. Sungguh membuka mata, banyak tamu berseru dalam hati. Pak Tua Zen selalu berpikiran terbuka mengenai hal ini dan oleh karena itu, dia tidak begitu terkejut dengan wahyu tersebut seperti kebanyakan tamu lainnya. Pak Tua Zen menimpali dan berkata, Tuan Chen dan Tuan Qi, kami sangat bangga dan beruntung memiliki Anda berdua di sini, di kota Chuzhou. Guru Chen telah mencapai pencapaian yang tak terpikirkan di usia muda, tidak diragukan lagi dia adalah bakat langka di bidang budidaya. Master Qi, sebaliknya, berpengetahuan luas dan sangat dihormati karena rasa hormatnya. Sebagai seorang pembicara publik yang berpengalaman, Pak Tua Zen tahu persis apa yang harus dikatakan untuk memuji kedua master secara setara tanpa menyakiti ego salah satu dari mereka. Master Qi tahu bahwa dia tidak pantas disebut bersama dengan Tuan Chen, namun senyuman bangga tetap terlihat di wajahnya. Meskipun dia tidak sekuat Tuan Chen, dia lebih berpengetahuan daripada anak laki-laki itu dan memiliki koneksi yang lebih baik. Jangan bercanda, petik 2 tanda seru. Tuan Chen, Anda bisa memanggil Guntur ketika Anda masih di sekolah menengah. Aku yakin ketika kamu lulus dari universitas, kamu akan menjadi dewa. Tuan ketiga Wei tersenyum penuh rasa terima kasih pada Chen Fan. Merupakan kehormatan bagi saya dan keponakan saya untuk memiliki Anda sebagai teman. Chen memberi yang ketiga Lord melirik ke samping saat dia terkejut dengan kemampuannya dalam berhidung coklat. Kata-kata Tuan ketiga mengingatkan tamu lainnya untuk mengikrarkan kesetiaan mereka dan memuji Chen Fan. Segera, Chen Fan dikelilingi oleh selusin tokoh bisnis dari kota Chuzhou yang mencoba mengalahkan satu sama lain dalam memuji jenius muda. Para pengawal dan pelayan memandang Chen Fan dengan sangat cemburu. Dia baru berusia 16 tahun, namun dia telah mencapai hal yang tidak terpikirkan. Dia adalah definisi berlian yang kasar. Han Yun mengamati Chen Fan dengan senyum penuh harap di wajahnya. Segera, dia akan menjadi miliknya. Setelah beberapa waktu, Pak Tua Zen berbicara lagi. Tuan Chen, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dengan pelat 8 trigram? Kata-kata Pak Tua Zen tiba-tiba mengingatkan semua orang akan alasan mereka ada di sini. Penipuan telah terungkap, tapi apa selanjutnya? Apa yang akan mereka lakukan dengan pelat 8 trigram? Mereka datang ke sini untuk menawar artefak Dharma, dan mereka pun melakukannya. Xin Zong dengan sengaja menaikkan tawaran itu menjadi 45 juta yuan, jumlah itu cukup untuk membeli seluruh komunitas perumahan atau hotel bintang 3 pada tahun 2007. Namun, ternyata pelat 8 trigram tidak persis seperti yang mereka inginkan, yang kami harapkan, dan produk tersebut berada pada tahap terakhir masa simpannya. Meskipun mengandung kekuatan magis, kekuatannya hampir habis, dengan kata lain, piring ini tinggal satu kali lagi menjadi tidak berguna. Chen Fan berkata dengan ringan, paling banyak, bisa digunakan 2 kali. Mendengar kata-katanya, semua orang menghela nafas kecewa. Semua orang telah merasakan langsung efek magis dari pelat 8 trigram, dan mereka semua sepakat bahwa jenis efek ini lebih cocok bagi pebisnis daripada seni agresif Chen Fan. Xin Zong brengsek. Beraninya dia membodohi kita dengan sampah seperti itu. Tuan ketiga Wei menepuk pahanya dan mengeluh dengan penuh dendam. Dari semua orang yang menghadiri pelelangan, dialah yang paling bertekad untuk mengklaim barang rongsokan tersebut.
Meskipun dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40, karena mabuk-mabukan dan pesta pora serta berdampak buruk pada kesehatannya, pada saat itu, bahkan Zen yang berusia 60 tahun tampak lebih sehat daripada dirinya. Tidak apa-apa, kata Chen Fan dengan tenang. Susunan Dharma dalam pelat 8 trigram dibuat dengan tergesa-gesa, dan efeknya paling-paling biasa-biasa saja. Saya bisa membuat versi artefak Dharma yang jauh lebih baik. Semua orang ternganga melihat Chen Fan setelah dia menjatuhkan bom pada mereka. Bos Yan hampir meneriakinya. Tuan Chen, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dapat membuat artefak Dharma? Chen Fan tersenyum dan melepaskan jimat giok dari ikat pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Jimat giok segera menarik perhatian semua orang. Mereka tahu bahwa itu adalah alat yang digunakan Chen Fan untuk mengalahkan Master Wu. Ini adalah real deal. Para tamu telah memperhatikan prasasti kecil yang tersebar di permukaan batu giok berkilau dengan kilau keemasan. Cahaya keemasan bersinar dan meredup berulang kali seperti ombak di lautan. Seolah-olah batu giok itu hidup, dan kilatan cahaya keemasan adalah denyut nadinya. Ketika Chen Fan memulai arai pengumpulan roh, kabut putih meresap ke seluruh halaman dan semakin tebal setiap detiknya. Perlahan-lahan, para tamu yang dikelilingi kabut itu merasa gembira seolah-olah tubuh mereka sedang diisi ulang energinya. Jimat giok ini dibuat dari salah satu koleksi Bos Wei. Saya menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakannya hingga menjadi seperti sekarang. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka memandang ke arah Tuan Ketiga Wei dan bingung mengapa orang bodoh ini melepaskan harta karun sebesar itu. Lebih penting lagi, dari mana dia mendapatkannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Paman Lin turun tangan dan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di pelelangan. Semua orang sekali lagi sangat terkesan dengan Chen Fan setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Paman Lin. Meskipun Chen Fan telah menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan petir, para taipan kaya di kota Chuzhou mengakui bahwa mereka jarang menggunakan kemampuan kekerasan Chen Fan. Ditambah lagi, tanpa mempelajari kemampuannya sendiri, mereka tidak dapat memperoleh manfaat langsung dari seni Chen Fan. Namun, itu adalah permainan bola yang sama sekali berbeda jika Chen Fan mampu menghasilkan artefak ini sehingga mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari mantranya. Tuan Chen, tolong beritahu saya tawaran Anda. Saya hanya menginginkan replika piring 8 trigram. Bos Yan adalah orang pertama yang angkat bicara. Dia memandang Chen Fan dengan penuh harap seolah hidupnya bergantung pada keputusan bocah itu. Pengusaha lain juga ikut bergabung dan saling menawarkan. Segera, itu berubah menjadi perang penawaran, dan Chen Fan tidak perlu menunggu lama sebelum tawarannya mencapai 500 juta. Yah, aku tidak butuh uangmu. Jika kamu bisa mencarikanku batu giok berkualitas tinggi, aku akan membuatkan artefak Dharma untukmu secara gratis. Chen Fan akhirnya memecah kesunyiannya dan menyela para pengusaha yang bertengkar. Setelah mendengar keputusan Chen Fan, mereka semua mengangguk penuh penghargaan. Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya berjanji akan mencarikan Anda batu giok terbaik yang ditawarkan dunia. Bangsawan kaya lainnya dari kota Chuzhou ikut serta untuk meningkatkan tekad mereka untuk menemukan batu giok itu. Sepotong batu giok yang sempurna akan menjadi harga yang tidak berarti untuk artefak Dharma yang ajaib. Bahkan Patua Zen ikut bergabung dan bersumpah bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membawakan batu giok kepada Chen Fan. Chen Fan tersenyum. Uang tidak ada artinya baginya. Namun, batu giok tingkat tertinggi sangat berguna. Bahkan jika dia punya uang untuk membelinya, sebagian besar batu giok ini disimpan di brankas keluarga kaya dan tidak akan pernah dijual di pasar. Namun, sebagian besar peserta adalah taipan bisnis, dan oleh karena itu, mereka tahu kemana harus mencari dan dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Ketika Chen Fan mulai membuat jimat giok, dia berpikir untuk membuat beberapa jimat lagi untuk keluarganya. Namun, itu tidak mungkin dilakukan tanpa bahan kerajinan. Ia akan sangat senang jika kelompok orang kaya ini mampu membantunya menyelesaikan masalahnya. Setelah Chen Fan membuat kesepakatan dengan bangsawan setempat, dia meninggalkan jamuan makan. Begitu Chen Fan pergi, para tamu mulai menelepon untuk meminta batu giok kelas tertinggi. Selang beberapa hari, hari libur nasional tanggal 1 Oktober pun tiba. Chen Fan memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Sisui dan mengunjungi orang tuanya.
Namun, setelah dia berbicara dengan ayahnya, dia diberitahu untuk tinggal di kota Chuzhou dan fokus pada studinya karena baik ibu maupun saudara perempuannya tidak akan pulang selama liburan. Chen Fan kemudian menerima panggilan telepon dari Sister Yin. Saudari Yin ingin dia bekerja di bar karena banyaknya pelanggan yang mengunjungi bar selama liburan. Dia telah berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya di bar karena dia telah mendapatkan beberapa ratus juta yuan ditambah sebuah rumah besar di gunung. Namun, sebelum Chen Fan secara resmi memberikan surat pengunduran diri kepada Sister Yin, Chen Fan harus bekerja. Bar Koko penuh sesak selama liburan, dan suatu malam, ketika dia sedang mengantarkan sebotol anggur kepada seorang pelanggan, dia mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya. Chen Fan. Dia berbalik dan melihat teman satu mejanya Jiang Taniu menatapnya dengan heran. Senang melihatmu di sini. Chen Fan tersenyum. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengan salah satu teman sekelasnya di bar. Karena barnya sangat dekat dengan sekolah menengah, Chen Fan berharap untuk bertemu teman sekolahnya dari waktu ke waktu. Ya, Jiang Tanqiu berkata sambil matanya berkedip. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi di pelelangan, dan dia juga tidak mendapatkan memo tentang pekerjaan Chen Fan di bar. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui teman satu mejanya sedang bekerja di bar, dia cukup terkejut. Dia selalu mengenal Chen Fan sebagai anak populer yang bangga meskipun pendiam dan dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan bekerja di bar. Xiao Qiu, apakah ini temanmu? Seorang gadis berdiri dari kursinya dan bertanya. Ya, saudari Qian Qian. Dia adalah teman satu mejaku, dan namanya adalah Chen Fan. Jiang Tanqiu berbicara pelan, jelas, dia malu dengan pekerjaan bergaji rendah Chen Fan. Baru pada saat itulah Chen Fan menyadari bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan duduk tepat di sebelah Jiang Taniu. Mereka berdua tampak berusia 20-an. Laki-lakinya tinggi dan tampan, sedangkan perempuan berpenampilan di atas rata-rata. Mata Chen Fan berbinar secara diam-diam saat dia melihat gadis itu. Hai, aku tetangga Xiao Qiu. Namaku Xiao Qian. Gadis itu mengulurkan tangan kepada Chen Fan saat dia berbicara. Chen Fan mengabaikannya dan berbalik ke Jiang Taniu dan berkata, kalian bersenang-senang, saya perlu bekerja. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan mulai kembali tanpa melirik ke arah Xiao Qian. Xiao Qian memasang wajah tegang saat ketidaksenangan muncul di wajahnya. Jiang Tanqiu merasa semakin malu, dan dia tergagap, saudari Qian Qian, jangan pedulikan dia. Dia selalu seperti itu. Lupakan saja dia, Qian Qian. Ayo duduk di sini, kata pria itu sambil tersenyum hangat. Mendengar perkataan pria itu, Xiao Qian akhirnya menenangkan diri dan duduk dengan enggan. Pria itu kemudian menatap Jiang Taniu dan kemudian berbicara dengan suara sabar, Xiao Qiu, aku tahu ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain, dan aku seharusnya tidak mencampuri urusanmu. Namun, sebagai seniormu, saya merasa perlu mengingatkan Anda tentang apa yang dimaksud dengan teman baik. Teman Anda, misalnya, selain pekerjaannya, bagaimanapun juga, menjadi mandiri adalah hal yang baik, tindakannya sangat kasar dan tidak pantas. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri apakah orang seperti itu bisa dipercaya sebagai temanmu? Sentuh. Xiao Qi, kamu harus memperhatikan kata-kata seniormu. Xiao Qian menimpali. Jiang Tanqiu merasa marah, namun, dia tidak punya kata-kata untuk memprotes dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jauh di lubuk hatinya, dia menyalahkan Chen Fan atas pengalaman tidak menyenangkan ini. Dia selalu memperlakukan Chen Fan seperti salah satu sahabatnya, tetapi Chen Fan tampaknya tidak menghargai sikap baiknya. Kalau tidak, dia tidak akan mempermalukannya di depan gadis yang disukainya dan saingan cintanya. Paling tidak yang bisa dilakukan seorang teman adalah membantu satu sama lain, tetapi sejauh ini Chen Fan lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Tanpa sepengetahuan Jiang Taniu, Chen Fan mengenali gadis itu pada pandangan pertama. Dia adalah Xiao Qian, putri tetangga Jiang Tanqiu. Dia 1 tahun lebih tua dari Jiang Taniu dan belajar di Universitas Chuzhou. Jiang Taniu telah menjadi pengagum rahasianya sejak Jiang Taniu masih kecil. Di kehidupan masa lalu Chen Fan, Jiang Tanqiu mendapat masalah karena dia. Pada akhirnya, Jiang Taniu dijebloskan ke balik jeruji besi selama 7 tahun dan karenanya menghancurkan kehidupannya yang sebelumnya menjanjikan. Xiao Qian, sebaliknya, punya pacar baru segera setelah Jiang Tanqiu masuk penjara.
Dia tidak mengunjungi Jiang Tanqiu sekalipun selama 7 tahun penahanan. Mengapa Chen Fan bersikap baik pada wanita yang tidak tahu malu? Hei, temanmu sepertinya sedang dalam masalah. Jiang Tanqiu mendengar senior Qi berkata. Mereka berdua melihat dari balik bahu mereka dan melihat Chen Fan sedang berdebat dengan seorang pria berkulit pucat. Aku kenal orang itu, dia adalah manajer bar, kami memanggilnya Bos Yang. Aku dengar dia adalah mertua Kakak Dong, bukan seseorang yang ingin kamu ganggu. Senior Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, kelihatannya tidak terlalu bagus untuk temanmu. Siapa yang peduli? Kuharap dia ditendang. Ayo kita minum, jangan biarkan dia merusak kesenangan kita. Xiao Qian berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Xiao Qian, Jiang Tanqiu ragu-ragu sejenak dan kemudian duduk dengan enggan. Jika bukan karena perselisihan tidak menyenangkan sebelumnya antara Chen Fan dan Xiao Qian, Jiang Tanqiu pasti sudah bergabung dengan Chen Fan. Namun, Jiang Tanqiu tidak terkesan dengan perilaku kasar Chen Fan yang membuatnya malu di saat yang paling tidak nyaman. Senior Qi, siapakah Kakak Dong? Xiao Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Qi tersenyum dan berkata, Saudara Dong adalah orang yang mengambil keputusan di distrik universitas. Dia mempunyai andil di hampir semua tempat di sekitar sini. Jiang Tanqiu memasang wajah tegang saat mendengar itu. Didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan temannya, tubuhnya tersentak ke depan sedikit, tapi dia tidak bangun pada akhirnya. Xiao Qian menambahkan lagi, betapapun cerdiknya Kakak Dong ini, dia hanya seorang bawahan jika dibandingkan dengan senior Qi kita. Xiao Qiu, aku belum memberitahumu tentang senior Qi, kan? Ayah senior Qi adalah seorang raja bisnis di distrik Yunsan. Aku yakin jika Kakak Dong melihat senior Qi, dia mungkin harus berlutut dan bersujud untuk dia. Xiao Qian memperkenalkan senior Qi kepada Jiang Tanqiu dengan senyuman puas. Jiang Tanqiu berhasil membalas senyumannya. Jangan dengarkan dia, haha. Tapi aku yakin Kakak Dong akan membantuku jika aku memintanya. Mendengar itu, mata Xiao Qian bersinar dengan campuran rasa tergila-gila dan kekaguman. Jiang Tanqiu tidak melewatkan perubahan halus pada ekspresi gadis itu. Cahaya di matanya berkurang saat dia mengakui jarak antara dia dan senior Qi. Senior Qi tidak hanya lebih tampan darinya, tapi dia juga sedikit lebih tua dari gadis itu. Sikapnya yang tenang dan dewasa itulah yang paling menarik perhatian Xiao Qian. Sementara itu, Chen Fan menatap bos yang dengan acuh tak acuh. Berdiri di sampingnya adalah Ziki yang sudah menangis. Kenapa? Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan karyawanku. Bos yang menuding Chen Fan, ludah berceceran kemana-mana dari mulutnya yang berkerut. Chen Boy, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa bersembunyi di balik kemeja Sister Yin? Saya adalah manajer bar, dan kamu hanyalah seorang bocah buah-buahan. Tugas saya adalah memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Apakah kamu mendengarku? Jauhkan tanganmu, kata Chen Fan ringan. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Apakah kamu akan memukulku? Bos yang berkata dengan panas. Anak laki-laki itu menyela dia ketika dia sedang menghukum Ziki. Sebagai manajer bar, merupakan hak dan kewajibannya untuk menegur karyawan manapun jika dianggap perlu. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang pelayan menginjak kakinya dan memberitahunya apa yang harus dilakukan? Hentikan, Xiao Fan. Ini semua salahku. Ziki menyenggol siku Chen Fan dan berkata dengan nada meminta maaf. Bahkan saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya yang merah, dan suaranya dipenuhi amarah. Kamu bisa menegurnya jika kamu punya alasan yang sah. Tapi bisakah kamu memberitahuku kesalahan apa yang telah dilakukan Ziki? Dia hanya sedikit terlambat saat mengantarkan anggur ke pelanggan, tapi kamu sudah melakukannya selama 5 menit. Kalau bukan itu yang terjadi, belum cukup, Anda sudah memotong gajinya selama 1 minggu. Tahukah Anda apa arti 800 yuan itu baginya? Chen Fan bertanya dengan tenang. Itu biaya hidup 1 bulan. Ah, benar, kamu tidak peduli. Sebelum bos yang bisa menjawab, Chen Fan melanjutkan. Dalam pikiranmu, kamu adalah penguasa tempat itu, dan kamu juga memiliki pelindung yang kuat. Oleh karena itu kamu tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Anda tahu dia tidak akan melawan karena dia masih menginginkan pekerjaan itu, bukan? Petik 2. Anda berhasil. Pelindungku adalah Kakak Dong, dan akulah manajernya. Nak, biar ku perjelas. Aku tidak menyukaimu dan aku tidak pernah menyukaimu, dan aku sudah terlalu lama bersabar padamu.
Jika bukan karena kakak Yin, aku akan mengusirmu dari sini. Benarkah? Baiklah, kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Chen Fan sambil menghela nafas. Kenapa? Kamu mundur sekarang. Tidak apa-apa, tapi kamu perlu meminta maaf padaku, lalu aku akan berpikir untuk memaafkanmu. Suara bos yang membengkak karena arogansi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Merasakan situasi akhirnya mereda, pelayan di sekitar Chen Fan menghela nafas lega. Meskipun tidak ada yang menyukai bos Yang, mereka tahu lebih baik untuk tidak melawannya. Mundur dan meminta maaf adalah pilihan terbaik Chen Fan. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan tersenyum dan kemudian berkata, minta maaf. Maksudku adalah karena aku tidak bisa berbicara masuk akal kepadamu. Aku harus mencambukmu sampai kamu menemukannya sendiri. Pukul aku. Haha. Bos yang tertawa terbahak-bahak, dan sebelum tawanya memudar, dia meninju Chen Fan. Tidak ada yang berani mengancamnya di barnya, dan bos yang ingin tetap seperti itu. Namun, hanya setengah detik kemudian, bos yang terlempar. Tubuhnya berputar sebelum membentur meja kopi dengan keras, mengetuk dan menghancurkan gelas dan botol di atas meja. Ah! Seorang pelanggan wanita yang duduk di sebelah meja kopi berteriak. Sebelum para pramusaji mengetahui apa yang terjadi, Chen Fan memusatkan perhatian pada bos Yang dan mulai menamparkan wajahnya dengan keras. Yang ini untuk Suster Yan Yan, kamu memotong gajinya selama setengah bulan tanpa alasan. Yang ini untuk Xiao Dong, kamu menindas anak berusia 16 tahun itu hampir setiap hari. Yang ini untuk Ziki, agar kamu belajar arti hormat. Yang terakhir adalah untuk Suster Yin. Kamu telah merusak reputasi bar yang telah dia pertahankan dengan susah payah. Setiap kali Chen Fan menamparkan wajah bos Yang, dia membuat manajer tahu mengapa dia mendapatkannya. Setelah selusin tamparan, pipi bos Yang bengkak seukuran roti babi, dan dia hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya. Darah merembes keluar dari lukanya dan menetes ke lantai. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ketika orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, Chen Fan telah menyelesaikan hukumannya. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak kepada Chen Fan, apa yang kamu lakukan, Chen Fan? Hentikan, sekarang. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan mereka melihat seorang pria dan dua wanita berjalan keluar dari kantor manajer di lantai 2.